tapi memeliharanya pakai penghasilan. Lagi apa nih? Di balik dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Maka pertemuan malam hari ini bisa terlaksana. Kenapa? Karena cinta, karena mahabbah. Saya teringat dengan salah satu tokoh sufi perempuan. Cangkeme ngopo ya? Sorry ya, sing mburi kae kamu bengok-bengok nggak bisa deket, saya jadi ingat pantun saya. Nyekel kopling kleru rating. Reso nyanding mergo kalah glowing. Makanya kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Saya tadi ditanya, tadi siang saya di hotel ada orang curhat, saya lagi nge-gym karena sekarang saya lagi hobi olahraga, makanya saya foto. Ingat, godaan pria di era new normal, harta, tahta, sepeda. Makanya bagi kalian yang suka bersepeda, tetap berhati-hatilah di jalan. Kenapa? Ingat, karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Codot. Saya lagi nge-gym itu ada orang datang, wajahnya cemberut. Saya bilang, wajah kamu itu nggak usah dicemberutin, enggak cemberut saja wajahmu jelek. Tapi santai bro, kamu yang wajahnya jelek jangan takut untuk mencintai. Karena yang seharusnya takut adalah yang kamu cintai. Nah iya kan, sing kudune wedi sing disenengi ya kan. Bilang dulu rupa kayak gini kok. Kalau anak-anak ini saya lihat STMJ, seleranya tinggi, mukanya jelek. Los rarewel. Nanti kita nyanyi Los Dol. Tenang mau bikin. Robiah Al-Adawiyah seorang tokoh perempuan. Ini sampai akhir hayatnya beliau tidak menikah. Makanya jomblo itu kalau seneng sama cewek, kok dia bisa memelihara kehormatannya, mati dalam keadaan jomblo, mohon maaf, itu matinya syahid. Kalau kemudian dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Makanya kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry, saya jomblo bukan karena nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Apa konsep yang diajarkan oleh Robiah Al-Adawiyah dalam beribadah? Robiah Al-Adawiyah mengajarkan kepada kita konsep mahabbah, bahwa mencintai Allah adalah merupakan ruh dari ibadah. Besok mulai tanggal 31 Agustus saya punya acara di Trans 7 namanya Hasanah. Episode pertama itu membahas apa? Boleh nggak sih sebenarnya ketika kita menyembah Allah itu karena pamrih? Contoh, adik-adik barangkali sering mendengar, kenapa kamu sholat duha? Supaya rezeki saya lancar. Kenapa kamu sodako? Supaya saya dapat kembalian yang lebih banyak dan seterusnya. Ya apa meneh? Kamu udah maju padi ini pansos toh. Padi ini mungkin akhirnya mbak-mbak kita. Sorry, kamu sama mbak-mbaknya itu beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Codot. Iki lalur mlebu cangkem barang iki yo ngopo iki. Ingat, jodoh kalau jodoh memang nggak kemana, tapi ingat saingannya di mana-mana. Konsep yang dibawa ini seharusnya apa? Ruhul ikhlas. Makanya coba kalau adik-adik itu sholat duha, niatnya apa? Usolli sunatad duha, belakangnya apa? Lillahi ta'ala. Seharusnya apa? Apapun yang kita lakukan, itu yang kita tuju cuma satu. Apa? Libtighai mardhatillah, yang dicari semata-mata hanya ridhonya Allah. Maka kemudian Allah mengatakan sewu aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah itu menghendaki kamu menjadi orang yang dicintai, tidak hanya sekedar mencintai. Ayo saya mau tanya sama adik-adik, enak mencintai apa enak dicintai? Dicintai. Ada kalanya kamu mencintai, tapi yang kamu cintai tidak mencintai. Ada kalanya begini, Dek,
Aku ki nyuwun sewu ya seneng karo awakmu. Tapi aku rong iso nyenengke awakmu. Kalau kita disukai Allah dan dicintai oleh Allah, maka Allah akan membahagiakan kita. Tapi kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Makanya banyak ini para codot rahimakumullah. Begitu seneng sama cewek dia bilang, "Dek, aku ki seneng karo awakmu, tapi sorry yo, saya belum bisa nyeneng ke awakmu." Bocah wedok saiki kok omong-omong ngono mesti jawab, "Aku ngerti Mas sampean sayang karo aku. Tapi mergo kowe rung iso nyeneng ke awakku, ya aku golek wong sing iso nyeneng ke aku." Prongos. Makanya kalau kamu putus sama cewek jangan dibilang mantan. Anggap saja alumni. Kenapa? Karena kalau alumni bisa reuni. Ayo Dek, reuni lagi. Makanya yang paling susah anak-anak kecil seperti ini kalau jatuh cinta itu apa? Move on. Makanya saya ditanya, "Gus, kenapa sih move on itu susah?" Saya jawab, "Ya, kenapa move on itu susah? Karena dari SD sampai sekarang yang dipelajari di sekolah adalah mengingat dan menghafal, bukan melupakan." Masuk Dek. Kowe cangkemmu nggo masker ki ngopo? Saya terus tanya, kamu pakai masker itu karena takut dengan corona atau karena merongos?